Peristiwa agresi militer Belanda II pada saat 19 Desember 1948 yang kemudian melahirkan sebuah pemerintahan Republik Indonesia inilah yang menjadi latar belakang pemerintah Indonesia menetapkan pada tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. Ini Radio Rimba Raya mengabarkan bahwa Belanda telah melanggar perjanjian dan telah menyerbu ibu kota Yogyakarta. Saat itu, tanggal 19 Desember 1948 pada waktu subuh, militer Belanda melakukan serangan ke semua wilayah Republik Indonesia di Jawa dan di Sumatera, termasuk Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia pada saat itu. Sejarah Indonesia mengenang peristiwa itu sebagai agresi militer II Belanda, sedangkan Belanda mengenang sejarah ini sebagai serangan aksional. Agresi militer Belanda ini menegaskan pelanggaran Belanda atas persetujuan Renville dalam waktu singkat ibu kota Republik Indonesia Yogyakarta jatuh. Mendapat serangan tak terduga di pagi buta membuat pemerintah Republik Indonesia melakukan rapat kabinet mendadak dan darurat. Militer Indonesia di bawah pimpinan Jenderal Sudirman mengajak Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta untuk meninggalkan ibu kota bersama militer berjuang bergerilya bersama rakyat. Namun, mereka memutuskan untuk tetap di dalam kota. Mereka menyerah kepada Belanda. Di tengah situasi genting Republik Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden mengirimkan surat kawat berisikan mandat kepada Syafruddin di Bukit Tinggi untuk membentuk kabinet pemerintahan darurat. Pemerintahan Syafruddin ini kemudian dikenal dengan Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Akibat dari agresi militer Belanda II ini, para pemimpin Republik Indonesia yang berada di Yogyakarta ditangkap dan dibawa ke luar Jawa. Sementara militer Indonesia Yogyakarta mempertahankan melalui perang gerilya bersama rakyat. Belanda mengumumkan ke berita nasional bahwa Republik Indonesia sudah bubar, pemimpinnya sudah nyerah dan ditahan. Pada tanggal 22 Desember 1948, dalam rapat membentuk PDRI dengan susunan Mr. Syafruddin menjabat sebagai Ketua PDRI sekaligus Menteri Pertahanan, Penerangan, dan juga Menteri Luar Negeri. Keesokan harinya pada tanggal 23 Desember 1948, Syafruddin berpidato. Belanda menyerang pada hari Minggu, hari yang biasa dipergunakan oleh kaum Nasrani untuk memuja Tuhan. Mereka menyerang pada saat tidak lama lagi akan merayakan hari Natal Isa alaihi salam, hari suci dan perdamaian bagi umat Nasrani. Justru karena itu semuanya, maka lebih-lebih perbuatan Belanda yang mengakui dirinya beragama Kristen menunjukkan lebih jelas dan nyata sifat dan tabiat bangsa Belanda, liciknya, curangnya, dan kejamnya. Karena serangan tiba-tiba itu mereka telah berhasil menawan Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri, dan beberapa pembesar lain. Dengan demikian, mereka menduga menghadapi suatu keadaan negara Republik Indonesia yang dapat disamakan dengan Belanda sendiri pada suatu saat negaranya diduduki Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Ketika rakyatnya kehilangan akal, pemimpinnya putus asa, dan negaranya tidak dapat ditolong lagi. Tapi hari ini kita membuktikan bahwa perhitungan Belanda itu sama sekali meleset. Belanda mengira bahwa dengan ditawanya pemimpin-pemimpin kita yang tertinggi, pemimpin-pemimpin lain akan putus asa. Negara Republik Indonesia tidak tergantung kepada Soekarno-Hatta, sekalipun kedua pemimpin itu sangat berharga bagi kita. Patah tumbuh, hilang berganti. Kepada seluruh angkatan perang negara Republik Indonesia kami serukan, bertempurlah, gempurlah Belanda di mana saja dan dengan apa saja mereka dapat dibasmi. Jangan letakkan senjata, menghentikan tembak-menembak kalau belum ada perintah dari pemerintah yang kami pimpin. Camkanlah hal ini untuk menghindarkan tipuan-tipuan musuh. Sejak itu, PDRI menjadi musuh nomor 1 Belanda.
Mr. T.M. Hasan yang menjabat sebagai Wakil Ketua PDRI menuturkan bahwa rombongan mereka kerap tidur di dalam hutan dan sangat kekurangan bahan makanan. Namun, Syafruddin pun membalas, Republik Indonesia. Karena itu, kami pemerintah yang sah. Tapi Belanda waktu negerinya diduduki Jerman, pemerintahnya mengungsi ke Inggris. Padahal, menurut Undang-Undang Dasarnya sendiri menyatakan bahwa kedudukan pemerintah haruslah di wilayah kekuasaannya. Apakah Inggris jadi wilayah kekuasaan Belanda? Yang jelas, pemerintah Belanda tidak sah. PDRI menjadi penyelamat kedaulatan Republik Indonesia. PDRI menjadi bukti monumental aksi bela negara dalam upaya Belanda kembali menjajah Indonesia. Setelah perjanjian Proyen, yang inti isinya adalah penyerahan kedaulatan Indonesia secara utuh dan tanpa syarat sesuai perjanjian. Selanjutnya, didirikanlah sidang Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta Republik Indonesia. Pada sidang tersebut secara formal menyerahkan kembali mandatnya sehingga demikian Bung Hatta sebagai Wakil Presiden kembali sebagai Perdana Menteri. Peristiwa agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948 yang kemudian melahirkan sebuah pemerintah darurat Republik Indonesia inilah yang menjadi latar belakang pemerintah Indonesia menetapkan pada tanggal 19 Desember 1948 sebagai Hari Bela Negara.